Mereka disebut-sebut sama dengan momen debat yang juga pernah dilakukan Presiden Joko Widodo. Keduanya sama-sama menggunakan singkatan atau istilah asing yang tak familiar untuk bertanya pada lawan. Hal ini juga terekam dalam momen debat yang diselenggarakan pada Jumat 22 Desember 2023. Dalam momen debat semalam, Gibran bertanya soal SGIE pada Muhaimin Iskandar. Muhaimin pun sempat dibuat kebingungan lantaran tak tahu maksud SGIE yang ditanyakan Gibran. SGIE sendiri merupakan Stage of the Global Islamic Economy. Jika dirunut ke belakang, dalam momen debat Presiden Joko Widodo di pencapresan 2014 silam, ayah Gibran Raka Buming Raka ini juga pernah melayangkan pertanyaan serupa pada lawannya yang kala itu adalah Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo saat itu bertanya soal TPID. Prabowo pun tak bisa menjawab karena tak tahu kepanjangan dari TPID yang ditanyakan Joko Widodo. TPID adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kesamaan trik antara Gibran dan Jokowi ini juga disadari oleh TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto menyebut Gibran meniru sang ayah memberi jebakan ke lawan debat. Hasto berpandangan pertanyaan-pertanyaan jebakan ini semestinya tak ditanyakan dalam forum debat. Menurutnya, Gibran seharusnya menjelaskan singkatan atau istilah yang ia tanyakan ke kandidat lain. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau ada waktunya kita. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran, ini soal rakyat ini, bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, silakan. Tolong singkatan TPID bagaimana, Pak? TPID ini untuk tim
Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Baik, terima kasih moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung, karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan ada
harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta. Pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, kur. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang, kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Gaya ketiga kandidat calon wakil presiden dalam menyampaikan closing statement di momen debat Jumat 22 Desember berbeda-beda. Yang mana bacawa pres Gibran Rakabuming Raka menjadi satu-satunya kandidat yang tidak membaca teks dalam penyampaian closing statement tersebut. Dalam penyampaian closing statement, Paslon 01 Muhaimin Iskandar terlihat membaca catatan kertas berwarna hitam, yang mana Caimin mengibaratkan sarung sebagai simbol kesetaraan dan keadilan hingga memunculkan istilah Slepetnomics untuk memastikan pembangunan ekonomi tanah air dilakukan dengan hati. Berbeda dengan Caimin, Paslon 02 Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak membawa catatan saat closing statement. Dengan santai, ia menyampaikan paparan sembari melihat audiens. Gibran pun berterima kasih pada lawan debatnya dengan menyalami Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Gibran menyinggung kesiapan Indonesia Emas dalam paparan closing statement-nya. Sementara itu, Paslon 03 Mahfud MD menyampaikan closing statement dengan memaparkan 21 program unggulan. Ia juga menyampaikan poin-poin tersebut dengan membaca teks yang dibawanya. Bacawa pres Gibran Rakabuming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Rakabuming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh Capres dan Cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan. Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3.
Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggunakan brand lokal dalam debat Cawapres di GCC Senayan Jakarta pada Jumat 22 Desember. Gibran Rakabuming Raka menggunakan sepatu brand lokal dari Aero Street dengan dominan warna putih dan aksen hitam yang menghiasi. Dilihat dari akun resmi Aero Street, harga sepatu yang dikenakan Gibran semalam tak sampai Rp200.000, yakni hanya senilai Rp149.000 saja. Tak hanya itu, Gibran juga terlihat mengenakan jam tangan kayu dari brand lokal. Jam tangan kayu tersebut berasal dari brand Loosewood dengan pattern natural 42. Dari web resminya, jam tangan lokal yang dipakai Gibran berbahan kayu dengan harga Rp650.000. Selain Gibran Rakabuming Raka, diketahui bahwa Capres Prabowo Subianto juga mengenakan produk lokal saat menemani Gibran debat Cawapres. Prabowo Subianto mengenakan sepatu warna hitam produksi brand lokal Mario Minardi. Keduanya kompak mengenakan kemeja warna biru muda lengkap dengan pin Prabowo. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Calon Presiden Anies Baswedan dilaporkan ke Barreskrim Polri karena diduga menistakan agama. Hal ini buntut akronim AMIN yang saat ini dipakai paslon nomor 1 tersebut sebagai singkatan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Laporan ke Barreskrim Polri ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Organisasi Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia. Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia, Umar Segala, menilai penggunaan akronim tersebut termasuk dalam penistaan agama. Umar menilai Anies Baswedan juga melakukan politisasi agama demi kepentingan pribadinya dalam kontestasi pemilu 2024. Tak hanya itu, Umar mengklaim Anies juga pernah melakukan aksi tahiyat dengan gestur 2 jari dalam acara podcast bersama dengan Ustadz Abdul Somad pada 13 Desember kemarin. Padahal diketahui hanya ada 1 jari, yakni jari telunjuk yang dilakukan dalam gerakan sholat. Umar telah menyertakan berbagai bukti berupa tangkapan layar dugaan penistaan agama yang dilaporkan terhadap Anies Baswedan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah dirinya sengaja membuat akronim sulit dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember malam. Gibran mengatakan bahwa istilah yang digunakan untuk bertanya pada Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD bukan kata-kata yang sulit. Hal ini disampaikan Gibran saat ditemui seusai belusukan di Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Desember pagi. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun menyebut akronim yang ditanyakan saat debat kemarin adalah istilah yang biasa dipakai di dunia investasi. Dengan singkat, Gibran juga menjawab saat ditanya trik debat Cawapres yang dipakainya adalah trik dari Presiden Joko Widodo.
Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Jokowi di Pilpres 2014 kala bertanya terkait TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini pun sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membantah dirinya sengaja membuat akronim sulit dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember malam. Gibran mengatakan bahwa istilah yang digunakan untuk bertanya pada Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD bukan kata-kata yang sulit. Hal ini disampaikan Gibran saat ditemui seusai belusukan di Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Sabtu 23 Desember pagi. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun menyebut akronim yang ditanyakan saat debat kemarin adalah istilah yang biasa dipakai di dunia investasi. Dengan singkat, Gibran juga menjawab saat ditanya trik debat Cawapres yang dipakainya adalah trik dari Presiden Joko Widodo. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Jokowi di Pilpres 2014 kala bertanya terkait TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini pun sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.